Tidak ada hubungan yang hancur dalam semalam. Sebagian besar hubungan yang berakhir dengan pertengkaran, kebencian, atau perpisahan sebenarnya tidak runtuh karena satu kesalahan besar. Justru yang lebih sering terjadi adalah hubungan perlahan-lahan rusak oleh kebiasaan-kebiasaan kecil yang dianggap sepele. Banyak orang berpikir bahwa selama tidak ada perselingkuhan, kebohongan besar, atau konflik serius, maka hubungan mereka baik-baik saja. Padahal kenyataannya, hubungan yang terlihat kuat dari luar bisa saja sedang mengalami keretakan dari dalam. Seperti kayu yang dimakan rayap, kerusakan itu tidak langsung terlihat, tetapi terus berlangsung setiap hari. Masalahnya, kebiasaan-kebiasaan kecil ini sering dilakukan tanpa disadari. Karena dilakukan berulang kali, lama-kelamaan hal tersebut menjadi normal. Akibatnya, rasa nyaman mulai berkurang, kepercayaan perlahan menurun, komunikasi menjadi dingin, dan kedekatan emosional mulai menghilang. Dalam video ini, kita akan membahas 7 kebiasaan kecil yang diam-diam dapat menghancurkan hubungan. Kebiasaan ini mungkin terlihat sederhana, tetapi jika dibiarkan terus-menerus, dampaknya bisa sangat besar. Perhatikan baik-baik, karena siapa tahu salah satunya sedang terjadi dalam hubungan Anda saat ini. 1. Terlalu sering menganggap pasangan akan selalu mengerti. Salah satu kebiasaan kecil yang paling sering menghancurkan hubungan adalah terlalu sering menganggap pasangan akan selalu mengerti tanpa perlu dijelaskan. Kebiasaan ini terlihat sepele, tetapi justru menjadi sumber dari banyak kesalahpahaman, kekecewaan, dan pertengkaran yang terjadi dalam sebuah hubungan. Pada awal hubungan, banyak orang merasa sangat terhubung dengan pasangannya. Mereka merasa dipahami, diperhatikan, dan diterima apa adanya. Karena kedekatan emosional itu, muncul keyakinan bahwa pasangan pasti tahu apa yang sedang dirasakan, apa yang sedang dipikirkan, dan apa yang sedang dibutuhkan. Namun kenyataannya, tidak ada manusia yang bisa membaca pikiran orang lain. Masalah mulai muncul ketika seseorang berharap pasangannya mengerti tanpa pernah mengungkapkan apa yang sebenarnya ia rasakan. Ia merasa sedih tetapi memilih diam. Ia kecewa tetapi tidak mengatakannya. Ia membutuhkan perhatian tetapi menunggu pasangannya menyadari sendiri. Ketika harapan itu tidak terpenuhi, rasa kecewa mulai tumbuh. Kalimat seperti, "Aku capek harus menjelaskan terus. Harusnya dia tahu apa yang aku rasakan." Kalau dia benar-benar peduli, dia pasti mengerti. Seringkali muncul dari pola pikir seperti ini, padahal pasangan bukanlah peramal. Mereka hanya bisa memahami apa yang terlihat dan apa yang dikomunikasikan. Banyak hubungan yang sebenarnya tidak memiliki masalah besar. Yang ada hanyalah 2 orang yang sama-sama berharap dimengerti tanpa mau menjelaskan. Akibatnya, keduanya hidup dengan asumsi masing-masing. Bayangkan, seseorang sedang menghadapi hari yang berat di tempat kerja. Ia pulang ke rumah dengan perasaan lelah dan berharap pasangannya memberikan perhatian lebih. Namun karena tidak mengatakan apapun, pasangannya menganggap semuanya baik-baik saja. Ketika perhatian yang diharapkan tidak datang, rasa kecewa muncul. Lalu muncullah pertanyaan dalam hati, kenapa dia tidak peduli? Padahal masalahnya bukan karena pasangan tidak peduli. Masalahnya adalah pasangan tidak tahu. Semakin sering seseorang menyimpan perasaannya sendiri, semakin besar jarak emosional yang terbentuk dalam hubungan. Ironisnya, banyak orang lebih mudah menjelaskan masalah kepada teman dibandingkan kepada pasangan sendiri. Mereka bisa bercerita panjang lebar kepada orang lain tentang apa yang mereka rasakan, tetapi memilih diam ketika berada di depan orang yang seharusnya paling dekat dengan mereka. Diam memang terlihat lebih mudah. Tidak perlu menjelaskan, tidak perlu berdebat, tidak perlu membuka diri. Namun diam yang terlalu sering justru menciptakan tembok yang perlahan memisahkan 2 orang yang saling mencintai. Komunikasi. 2. Terlalu sering mengkritik hal-hal kecil. Salah satu kebiasaan yang paling sering dianggap normal dalam hubungan, tetapi sebenarnya sangat berbahaya adalah terlalu sering mengkritik hal-hal kecil. Banyak orang berpikir bahwa kritik adalah bentuk kepedulian. Mereka merasa sedang membantu pasangan menjadi lebih baik. Namun ketika kritik dilakukan terlalu sering, terlalu tajam, dan lebih banyak daripada apresiasi, hubungan perlahan mulai kehilangan kehangatannya.
Pada awalnya, kritik mungkin terdengar sederhana. Kamu kok selalu lupa menaruh barang di tempatnya? Kenapa sih kamu tidak pernah tepat waktu? Masak hal sesederhana itu saja tidak bisa? Kenapa kamu selalu begitu? Kalimat-kalimat seperti ini mungkin terlihat biasa, bahkan sebagian orang menganggapnya sebagai bagian normal dari kehidupan sehari-hari. Namun bayangkan jika seseorang mendengarnya terus-menerus setiap hari. Lama-kelamaan kritik yang kecil akan terasa seperti serangan yang tidak pernah berhenti. Masalah terbesar dari kritik bukan hanya isi perkataannya, tetapi bagaimana kritik itu membuat seseorang merasa. Ketika seseorang terus-menerus dikritik, ia mulai merasa bahwa apapun yang ia lakukan selalu salah. Ia mulai merasa tidak cukup baik di mata pasangannya, padahal setiap manusia memiliki kebutuhan dasar untuk dihargai dan diterima. Ketika kebutuhan itu tidak terpenuhi, hubungan mulai kehilangan rasa aman. Seseorang yang terus dikritik akan mulai menjaga jarak secara emosional. Ia menjadi lebih berhati-hati saat berbicara. Ia takut melakukan kesalahan. Ia takut dinilai. Bahkan dalam beberapa kasus, ia mulai kehilangan rasa nyaman berada di dekat pasangannya sendiri. Ironisnya, banyak orang yang tidak sadar bahwa mereka terlalu sering mengkritik. Mereka merasa hanya sedang mengatakan kenyataan. Mereka merasa hanya sedang memberikan masukan. Mereka merasa pasangan mereka memang perlu diberitahu kesalahannya. Padahal ada perbedaan besar antara memberikan masukan dan menjadikan kritik sebagai kebiasaan sehari-hari. Masukan bertujuan memperbaiki situasi, sedangkan kritik yang berlebihan seringkali hanya melampiaskan kekesalan. Misalnya, ketika pasangan lupa membeli sesuatu yang diminta, masukan yang sehat mungkin berbunyi, "Besok jangan lupa lagi ya, karena itu cukup penting." Namun kritik yang berlebihan biasanya terdengar seperti, "Kamu memang tidak pernah bisa diandalkan." Perbedaannya sangat besar. Kalimat pertama membahas kesalahan yang terjadi. Kalimat kedua menyerang karakter seseorang. Dan ketika karakter seseorang terus diserang, harga dirinya perlahan mulai terkikis. Dalam psikologi hubungan, kritik yang menyerang pribadi jauh lebih merusak dibandingkan membahas perilaku tertentu. Ketika seseorang mendengar bahwa tindakannya salah, ia masih bisa memperbaikinya. Namun ketika ia mendengar bahwa dirinya yang salah, ia akan merasa ditolak sebagai pribadi. Inilah mengapa banyak hubungan menjadi penuh pertengkaran. Bukan karena masalahnya besar, melainkan karena cara membicarakan masalahnya yang salah. Bayangkan sebuah rumah yang setiap hari dipenuhi komentar negatif. Saat pasangan memasak, ada kritik. Saat pasangan bekerja, ada kritik. Saat pasangan berbicara, ada kritik. Saat pasangan membuat keputusan, ada kritik. Tidak peduli seberapa kuat seseorang, lama-kelamaan ia akan merasa lelah. Ia akan merasa bahwa keberadaannya tidak pernah cukup. Hubungan yang seharusnya menjadi tempat beristirahat justru berubah menjadi tempat yang membuat stres. Kebiasaan mengkritik juga sering muncul karena seseorang terlalu fokus pada kekurangan pasangan dan lupa melihat kelebihannya. Padahal tidak ada manusia yang sempurna. Setiap orang memiliki kelemahan. Ketika Anda terus mencari kesalahan pasangan, Anda akan selalu menemukannya. Namun ketika Anda mulai mencari hal-hal baik dari pasangan, Anda juga akan menemukannya. Perspektif yang dipilih akan menentukan kualitas hubungan. Banyak pasangan yang sebenarnya melakukan banyak hal baik setiap hari, tetapi semua itu tidak terlihat karena perhatian hanya tertuju pada kesalahan-kesalahan kecil. Pasangan yang bekerja keras demi keluarga tidak dihargai karena lupa membuang sampah. Pasangan yang selalu setia tidak diapresiasi karena sekali terlambat membalas pesan. Pasangan yang tulus mencintai tidak dihargai karena memiliki beberapa kebiasaan yang mengganggu. Lama-kelamaan, hubungan menjadi tidak seimbang, kesalahan kecil dibesar-besarkan, sementara kebaikan besar dianggap biasa. Ini adalah pola yang sangat berbahaya, karena manusia cenderung bertahan di tempat yang membuatnya dihargai, bukan di tempat yang membuatnya terus merasa gagal. Selain itu, kritik yang berlebihan juga dapat memicu sikap defensif. Ketika seseorang merasa terus disalahkan, ia tidak lagi fokus mendengarkan. Ia justru fokus melindungi dirinya sendiri. Akibatnya, setiap percakapan berubah menjadi perdebatan. Setiap diskusi berubah menjadi ajang saling menyalahkan. 3.
terlalu sibuk dengan gadget saat bersama pasangan. Di era modern seperti sekarang, hampir semua orang memiliki smartphone. Teknologi memang memudahkan hidup kita. Kita bisa berkomunikasi dengan siapa saja, mendapatkan informasi dalam hitungan detik, bekerja dari mana saja, bahkan menikmati hiburan tanpa batas. Namun di balik semua manfaat itu, ada satu masalah yang sering tidak disadari. Gadget perlahan mulai mencuri kualitas hubungan manusia. Salah satu kebiasaan kecil yang diam-diam menghancurkan hubungan adalah terlalu sibuk dengan gadget saat sedang bersama pasangan. Kebiasaan ini terlihat sangat sederhana. Bahkan banyak orang menganggapnya normal karena hampir semua orang melakukannya. Saat makan bersama, membuka media sosial. Saat menonton bersama, membalas pesan. Saat pasangan sedang berbicara, mata justru tertuju pada layar ponsel. Sekilas tidak ada yang salah. Namun jika kebiasaan ini terjadi terus-menerus, dampaknya jauh lebih besar daripada yang dibayangkan. Hubungan yang sehat tidak hanya membutuhkan kehadiran fisik. Hubungan yang sehat membutuhkan kehadiran emosional. Masalahnya, banyak orang hadir secara fisik, tetapi tidak hadir secara emosional. Mereka duduk bersebelahan tetapi pikiran mereka berada di tempat lain. Mereka berada dalam satu ruangan, tetapi perhatian mereka lebih banyak diberikan kepada orang-orang di dalam layar, dibandingkan kepada pasangan yang ada di depan mata. Bayangkan Anda sedang menceritakan sesuatu yang penting kepada pasangan. Anda berbicara dengan antusias, Anda ingin didengar, namun pasangan Anda hanya sesekali mengangguk sambil terus menggulir layar ponselnya. Mungkin ia masih mendengar sebagian cerita Anda. Mungkin ia masih bisa menjawab beberapa pertanyaan. Tetapi jauh di dalam hati, Anda tetap merasa tidak diperhatikan. Dan perasaan itulah yang perlahan mengikis kedekatan. Manusia memiliki kebutuhan emosional untuk merasa dilihat, didengar, dan dianggap penting. Ketika pasangan lebih fokus pada gadget dibandingkan pada percakapan yang sedang berlangsung, tanpa sadar pesan yang diterima adalah, apa yang ada di layar ini lebih penting daripada dirimu. Tentu saja itu bukan niat sebenarnya. Namun seringkali hubungan tidak rusak karena niat buruk. Hubungan rusak karena dampak yang dirasakan. Banyak pasangan yang tidak pernah bertengkar besar tentang gadget, tetapi mereka perlahan menjadi asing satu sama lain. Percakapan semakin pendek, interaksi semakin dangkal, kedekatan emosional semakin berkurang, sampai akhirnya mereka merasa hubungan tidak lagi seperti dulu. Padahal salah satu penyebabnya adalah waktu berkualitas yang terus berkurang dari hari ke hari. Kualitas hubungan tidak ditentukan oleh berapa lama dua orang bersama. Kualitas hubungan ditentukan oleh bagaimana mereka hadir ketika bersama. Ada pasangan yang menghabiskan berjam-jam dalam satu ruangan tanpa benar-benar berinteraksi. Ada juga pasangan yang hanya memiliki waktu singkat bersama, tetapi mampu menciptakan koneksi yang sangat kuat karena mereka saling memberikan perhatian penuh. Perhatian adalah bentuk cinta yang sering diremehkan. Padahal perhatian adalah salah satu hadiah paling berharga yang bisa diberikan kepada seseorang. Ketika seseorang merasa diperhatikan, ia merasa dihargai. Ketika seseorang merasa dihargai, ia merasa dicintai. Namun ketika perhatian terus-menerus terpecah oleh notifikasi, media sosial, video pendek, dan berbagai distraksi lainnya, hubungan mulai kehilangan momen-momen kecil yang sebenarnya sangat penting. Momen tertawa bersama, momen berbagi cerita, momen saling mendengarkan, momen bertukar pikiran, momen sederhana yang terlihat biasa tetapi justru menjadi fondasi kedekatan emosional. Masalah lainnya adalah gadget sering menciptakan ilusi kebersamaan. Dari luar terlihat bersama. Namun sebenarnya masing-masing sibuk dengan dunianya sendiri. Dua orang duduk di meja makan. Tidak ada pertengkaran, tidak ada konflik, tetapi juga tidak ada percakapan, tidak ada koneksi, tidak ada kehangatan. Yang ada hanya dua layar yang menyita perhatian. Lama-kelamaan hubungan menjadi terasa hambar, bukan karena cinta telah hilang, melainkan karena hubungan tidak lagi diberi ruang untuk tumbuh. Hubungan seperti tanaman. Ia membutuhkan perhatian secara rutin. Jika terus diabaikan, perlahan akan layu. Salah satu tanda hubungan mulai terdampak oleh kebiasaan ini adalah ketika pasangan lebih mudah mengingat apa yang terjadi di media sosial dibandingkan apa yang diceritakan pasangannya sendiri. Mereka tahu kabar selebriti, mereka tahu tren terbaru, mereka tahu gosip yang sedang viral,
tetapi mereka tidak tahu apa yang sedang dipikirkan atau dirasakan oleh orang yang mereka cintai. Ironisnya, teknologi yang seharusnya mendekatkan justru membuat banyak pasangan semakin jauh. Bukan karena teknologinya yang salah, melainkan karena cara penggunaannya yang tidak seimbang. 4. Sering menunda untuk meminta maaf. Salah satu kebiasaan kecil yang sering dianggap tidak berbahaya, tetapi diam-diam dapat menghancurkan hubungan, adalah kebiasaan menunda untuk meminta maaf. Banyak orang berpikir bahwa waktu akan menyelesaikan semuanya. Mereka memilih diam, menghindari pembicaraan, atau menunggu suasana membaik dengan sendirinya setelah terjadi konflik. Padahal kenyataannya, tidak semua luka bisa sembuh hanya dengan berjalannya waktu. Ada luka yang justru semakin dalam karena tidak pernah diakui. Ada kekecewaan yang semakin besar karena tidak pernah diselesaikan. Dan ada hubungan yang perlahan rusak karena dua orang sama-sama menunggu tanpa ada yang mau memulai untuk memperbaiki keadaan. Meminta maaf adalah hal yang sederhana secara teori, tetapi seringkali sulit dilakukan dalam praktik. Bukan karena tidak tahu caranya, melainkan karena ego seringkali lebih besar daripada keinginan untuk memperbaiki hubungan. Banyak orang merasa bahwa meminta maaf berarti mengakui kekalahan. Mereka takut terlihat lemah. Mereka takut dianggap salah. Mereka merasa bahwa pasangan juga memiliki kesalahan, sehingga tidak adil jika hanya mereka yang meminta maaf. Akhirnya, tidak ada yang bergerak. Tidak ada yang membuka percakapan. Tidak ada yang berusaha mencairkan suasana. Yang ada hanyalah keheningan yang semakin lama semakin berat. Masalahnya, setiap konflik yang tidak diselesaikan akan meninggalkan bekas. Mungkin pasangan terlihat sudah biasa saja. Mungkin mereka tetap tersenyum. Mungkin mereka tetap menjalani aktivitas seperti biasa. Tetapi belum tentu luka di dalam hatinya benar-benar hilang. Seringkali yang terjadi hanyalah emosi tersebut disimpan sementara. Dan ketika masalah-masalah kecil terus menumpuk tanpa pernah diselesaikan, suatu hari semuanya akan meledak dalam bentuk pertengkaran yang jauh lebih besar. Banyak orang terkejut ketika hubungan mereka tiba-tiba penuh konflik. Padahal konflik itu tidak muncul secara tiba-tiba. Konflik tersebut adalah akumulasi dari berbagai masalah yang selama ini tidak pernah dibereskan. Bayangkan sebuah gelas yang diisi tetesan air sedikit demi sedikit. 1 tetes mungkin tidak berarti apa-apa. 10 tetes juga belum menjadi masalah. Namun jika terus ditambahkan tanpa henti, pada akhirnya gelas itu akan penuh dan meluap. Begitu pula dengan hubungan. Setiap kekecewaan yang tidak diakui adalah 1 tetes tambahan. Setiap kesalahan yang tidak diselesaikan adalah 1 beban tambahan. Setiap permintaan maaf yang ditunda adalah 1 langkah menuju jarak emosional yang lebih besar. Meminta maaf bukan hanya tentang mengucapkan kata maaf. Meminta maaf adalah bentuk pengakuan bahwa perasaan pasangan juga penting. Ketika seseorang berkata, "Maaf, aku salah," ia sedang menunjukkan bahwa hubungan lebih berharga daripada gengsinya. Ia sedang menunjukkan bahwa ia peduli terhadap dampak tindakannya. Ia sedang menunjukkan kedewasaan emosional. Sayangnya, banyak orang lebih sibuk mempertahankan harga diri daripada mempertahankan hubungan. Mereka lebih fokus membuktikan siapa yang benar dibandingkan memperbaiki apa yang rusak. Padahal dalam banyak konflik hubungan, pertanyaan yang paling penting bukanlah siapa yang menang. Pertanyaan yang paling penting adalah apakah hubungan itu menjadi lebih baik setelah konflik tersebut. Karena jika seseorang memenangkan perdebatan, tetapi kehilangan kedekatan dengan pasangannya, kemenangan itu sebenarnya tidak berarti apa-apa. Kebiasaan menunda meminta maaf juga sering membuat pasangan merasa tidak dihargai. Bayangkan Anda terluka oleh perkataan seseorang yang Anda cintai. Anda menunggu penjelasan. Anda menunggu pengakuan. Anda berharap ia menyadari kesalahannya. Namun hari demi hari berlalu tanpa ada pembicaraan, tanpa ada permintaan maaf, tanpa ada usaha memperbaiki keadaan. Lama-kelamaan yang muncul bukan hanya rasa sakit, tetapi juga rasa kecewa. Karena yang menyakitkan bukan hanya kesalahannya, melainkan ketidakpeduliannya terhadap dampak kesalahan tersebut. Hubungan yang sehat bukan hubungan yang bebas dari kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Setiap pasangan pasti pernah membuat kesalahan. Setiap pasangan pasti pernah menyakiti satu sama lain, baik sengaja maupun tidak sengaja.
Yang membedakan hubungan sehat dan hubungan yang tidak sehat adalah bagaimana mereka memperbaiki kesalahan tersebut. Pasangan yang sehat tidak menunggu luka membesar. Mereka berusaha menyelesaikan masalah sebelum menjadi racun dalam hubungan. Mereka memahami bahwa meminta maaf tidak membuat seseorang menjadi lebih rendah, justru membuatnya terlihat lebih dewasa. Ada satu kesalahpahaman yang cukup umum dalam hubungan. Banyak orang berpikir bahwa jika kesalahannya tidak disengaja, maka tidak perlu meminta maaf. Padahal perasaan pasangan tetap nyata, meskipun niat buruk tidak ada. Ariel 5. Berhenti menghargai hal-hal kecil yang dilakukan pasangan. Salah satu kebiasaan yang paling sering muncul dalam hubungan jangka panjang adalah berhenti menghargai hal-hal kecil yang dilakukan pasangan. Pada awal hubungan, hampir semua perhatian terasa istimewa. Sebuah pesan singkat di pagi hari bisa membuat hati senang sepanjang hari. Sebuah ucapan selamat tidur terasa sangat berarti. Bahkan tindakan sederhana seperti menanyakan kabar atau mengingat makanan favorit pasangan bisa menghadirkan kebahagiaan yang besar. Namun seiring berjalannya waktu, banyak orang mulai terbiasa dengan semua itu. Apa yang dulu terasa spesial perlahan dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Apa yang dulu dihargai kini dianggap sebagai kewajiban. Dan tanpa disadari, hubungan mulai kehilangan salah satu unsur terpentingnya, yaitu rasa penghargaan. Masalahnya, manusia memiliki kecenderungan untuk terbiasa dengan hal-hal baik yang terus-menerus hadir dalam hidupnya. Dalam psikologi, fenomena ini sering disebut sebagai adaptation atau penyesuaian. Ketika sesuatu terus tersedia, kita mulai menganggapnya sebagai hal yang biasa. Hal yang sama terjadi dalam hubungan. Ketika pasangan selalu ada untuk mendengarkan, kita mulai menganggap itu normal. Ketika pasangan selalu membantu, kita mulai menganggap itu kewajiban. Ketika pasangan selalu memberikan perhatian, kita mulai menganggap itu sesuatu yang pasti akan selalu ada. Padahal, tidak ada satupun kebaikan yang seharusnya dianggap remeh. Setiap perhatian membutuhkan usaha. Setiap pengorbanan membutuhkan energi. Setiap bentuk kepedulian membutuhkan niat. Namun karena dilakukan berulang kali, banyak orang tidak lagi melihat usaha yang ada di baliknya. Mereka hanya melihat hasil akhirnya. Mereka lupa bahwa pasangan mereka juga manusia yang ingin dihargai. Bayangkan seseorang yang setiap hari berusaha membuat pasangannya bahagia. Ia meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita. Ia mengingat hal-hal kecil yang penting. Ia membantu ketika dibutuhkan. Ia berusaha hadir saat pasangannya mengalami masa sulit. Namun semua itu tidak pernah mendapatkan apresiasi. Tidak pernah mendapatkan ucapan terima kasih. Tidak pernah mendapatkan pengakuan. Lama-kelamaan, semangat untuk memberi akan berkurang. Bukan karena cintanya hilang, melainkan karena ia merasa usahanya tidak pernah terlihat. Salah satu kebutuhan emosional terbesar manusia adalah merasa dihargai. Bahkan orang yang paling kuat sekalipun tetap ingin tahu bahwa apa yang ia lakukan memiliki arti bagi orang yang dicintainya. Ketika penghargaan hilang, hubungan perlahan kehilangan kehangatannya. Orang mulai melakukan sesuatu bukan karena ingin, tetapi karena merasa harus. Mereka mulai memberi tanpa merasakan kebahagiaan yang sama seperti sebelumnya. Mereka mulai lelah, dan kelelahan emosional yang terus menumpuk dapat menjadi ancaman serius bagi hubungan. Banyak pasangan tidak menyadari bahwa hubungan mereka mulai memburuk bukan karena kurang cinta, tetapi karena kurang apresiasi. Mereka masih tinggal bersama. Mereka masih berkomunikasi, mereka masih menjalani aktivitas sehari-hari. Namun hubungan terasa hambar, tidak ada lagi rasa antusias, tidak ada lagi rasa dihargai, tidak ada lagi perasaan bahwa usaha yang dilakukan memiliki makna. Salah satu penyebabnya adalah kebiasaan hanya fokus pada apa yang kurang dan melupakan apa yang sudah diberikan. Misalnya, pasangan telah melakukan 10 hal baik dalam sehari, tetapi karena satu kesalahan kecil, semua kebaikan itu langsung terlupakan. Pasangan bekerja keras sepanjang minggu. Namun karena sekali lupa membalas pesan, seluruh usahanya dianggap tidak berarti. Pasangan selalu berusaha membantu. Namun karena satu kekurangan, semua kebaikannya seolah menghilang. Pola pikir seperti ini sangat berbahaya, karena tidak ada manusia yang sempurna. Jika seseorang hanya dihargai ketika tidak melakukan kesalahan,
maka tidak akan ada satupun orang yang mampu memenuhi standar tersebut. Hubungan yang sehat dibangun di atas kemampuan untuk melihat dan menghargai usaha, bukan hanya hasil. Kadang-kadang pasangan mungkin tidak selalu berhasil memberikan yang terbaik, namun niat dan usaha mereka tetap layak dihargai. Banyak orang berpikir bahwa apresiasi harus diberikan dalam bentuk besar, padahal seringkali yang paling berarti justru hal-hal sederhana. Sebuah ucapan, "Terima kasih ya, aku menghargai apa yang kamu lakukan. Aku senang kamu ada di sini. Aku tahu kamu sudah berusaha." Kalimat-kalimat sederhana seperti ini mungkin hanya membutuhkan beberapa detik untuk diucapkan, tetapi dampaknya bisa bertahan sangat lama. Karena apresiasi membuat seseorang merasa dilihat. Apresiasi membuat seseorang merasa penting. Apresiasi membuat seseorang merasa bahwa keberadaannya benar-benar berarti. Sebaliknya, ketika apresiasi tidak pernah diberikan, muncul perasaan bahwa apapun yang dilakukan tidak akan pernah cukup. 6. Sering membandingkan pasangan dengan orang lain. Salah satu kebiasaan kecil yang sering dilakukan tanpa disadari, tetapi memiliki dampak yang sangat besar terhadap hubungan, adalah kebiasaan membandingkan pasangan dengan orang lain. Perbandingan ini bisa muncul dalam berbagai bentuk. Kadang diucapkan secara langsung, kadang hanya berupa sindiran, dan kadang disampaikan dengan maksud baik agar pasangan termotivasi. Namun apapun alasannya, terlalu sering membandingkan pasangan dengan orang lain dapat menjadi racun yang perlahan merusak hubungan. Kalimat-kalimat seperti, "Coba lihat suami orang itu, lebih perhatian. Coba lihat istrinya teman saya, lebih pengertian. Kenapa kamu tidak bisa seperti dia? Pasangan orang lain kok kelihatannya lebih romantis ya?" Mungkin terdengar sederhana bagi orang yang mengucapkannya. Namun bagi orang yang mendengarnya, kalimat-kalimat tersebut seringkali terasa seperti penolakan. Pesan yang diterima bukan lagi tentang perilaku yang perlu diperbaiki. Pesan yang diterima adalah, kamu tidak cukup baik. Dan tidak ada yang lebih menyakitkan daripada merasa tidak cukup di mata orang yang kita cintai. Setiap manusia memiliki keunikan, kelebihan, kekurangan, pengalaman hidup, serta cara mencintai yang berbeda-beda. Ketika seseorang terus dibandingkan dengan orang lain, ia mulai merasa bahwa dirinya tidak diterima apa adanya. Ia merasa bahwa untuk dicintai, ia harus menjadi orang lain. Padahal hubungan yang sehat seharusnya menjadi tempat di mana seseorang merasa diterima, bukan tempat di mana ia terus merasa sedang mengikuti kompetisi yang tidak pernah berakhir. Masalah lainnya adalah perbandingan hampir selalu tidak adil. Ketika kita membandingkan pasangan dengan orang lain, biasanya kita hanya melihat bagian terbaik dari orang tersebut. Kita melihat apa yang tampak di permukaan. Kita melihat apa yang ingin mereka tunjukkan kepada dunia. Tetapi kita tidak melihat masalah yang mereka hadapi. Kita tidak melihat pertengkaran mereka. Kita tidak melihat perjuangan mereka. Kita tidak melihat kekurangan mereka, terutama di era media sosial saat ini. Banyak orang melihat pasangan lain tampak bahagia, romantis, dan sempurna. Mereka melihat foto-foto liburan, hadiah-hadiah mewah, atau unggahan penuh kata-kata manis. Lalu tanpa sadar mereka mulai membandingkan hubungan mereka sendiri. Padahal media sosial hanya menampilkan sebagian kecil dari kenyataan. Apa yang terlihat sempurna belum tentu benar-benar bahagia. Apa yang terlihat romantis belum tentu bebas dari masalah. Namun karena terus melihat gambaran yang ideal, seseorang mulai merasa bahwa pasangannya kurang baik dibandingkan orang lain. Dari sinilah rasa tidak puas mulai tumbuh. Padahal seringkali masalahnya bukan pada pasangan. Masalahnya adalah standar yang tidak realistis. Kebiasaan membandingkan juga dapat menghancurkan rasa percaya diri pasangan. Bayangkan Anda sudah berusaha menjadi pasangan yang baik. Anda berusaha bekerja keras. Anda berusaha memberikan perhatian. Anda berusaha hadir ketika dibutuhkan. Namun yang Anda dengar justru perbandingan dengan orang lain. Bukan penghargaan atas usaha Anda. Bukan pengakuan atas kebaikan Anda. Melainkan pengingat tentang apa yang tidak Anda miliki. Lama-kelamaan semangat untuk berusaha akan menurun. Karena apapun yang dilakukan terasa tidak pernah cukup. Karena selalu ada orang lain yang dianggap lebih baik. Dan ketika seseorang merasa bahwa dirinya selalu kalah dibandingkan orang lain, hubungan mulai kehilangan rasa aman.
Rasa aman adalah fondasi penting dalam hubungan. Seseorang perlu merasa bahwa ia diterima, dihargai, dan dicintai meskipun memiliki kekurangan. Bukan berarti pasangan tidak boleh berkembang. Bukan berarti pasangan tidak boleh menerima masukan. Tetapi ada perbedaan besar antara memberikan masukan dan membandingkan. Masukan yang sehat berfokus pada perilaku. Perbandingan berfokus pada orang lain. Misalnya, aku senang kalau kita bisa lebih sering menghabiskan waktu bersama. Ini adalah bentuk komunikasi yang sehat. Namun ketika berubah menjadi, suami teman saya selalu punya waktu untuk istrinya, kenapa kamu tidak bisa? Pesan yang muncul menjadi berbeda. Fokusnya bukan lagi pada kebutuhan hubungan. Fokusnya adalah pada kekurangan pasangan dibandingkan orang lain. Dan hal seperti ini sering memicu luka emosional yang dalam. Selain itu, kebiasaan membandingkan juga membuat seseorang sulit bersyukur atas apa yang sudah dimilikinya. Ketika perhatian selalu tertuju pada apa yang dimiliki orang lain, seseorang akan kehilangan kemampuan untuk melihat kebaikan yang ada di depannya sendiri. Ia mulai mengabaikan semua hal baik yang dilakukan pasangan. Ia hanya melihat apa yang kurang. Padahal setiap orang memiliki kualitas yang berbeda. Mungkin pasangan Anda tidak terlalu romantis, tetapi ia selalu setia. Mungkin pasangan Anda tidak pandai mengungkapkan perasaan. 7. Menganggap hubungan akan baik-baik saja tanpa perlu dirawat. Inilah kebiasaan terakhir yang sering kali menjadi akar dari berbagai masalah dalam hubungan, yaitu menganggap hubungan akan baik-baik saja dengan sendirinya tanpa perlu dirawat. Banyak orang tidak menyadari bahwa hubungan sama seperti hal-hal berharga lainnya dalam hidup, membutuhkan perhatian, waktu, usaha, dan komitmen yang terus-menerus. Ketika hubungan masih baru, biasanya semua terasa mudah. Percakapan mengalir dengan sendirinya. Rasa rindu muncul setiap saat. Perhatian diberikan tanpa perlu diminta. Kedua orang sama-sama berusaha menunjukkan sisi terbaik mereka. Karena semuanya terasa menyenangkan, banyak orang berpikir bahwa perasaan itu akan bertahan selamanya. Namun kenyataannya tidak demikian. Seiring berjalannya waktu, kehidupan mulai dipenuhi berbagai tanggung jawab. Pekerjaan semakin sibuk, masalah keuangan muncul, target hidup bertambah. Anak-anak membutuhkan perhatian. Aktivitas sehari-hari semakin padat. Di tengah semua kesibukan itu, banyak pasangan mulai lupa bahwa hubungan mereka juga membutuhkan perhatian. Mereka terus bekerja untuk masa depan. Mereka terus mengejar berbagai tujuan. Tetapi mereka berhenti merawat hubungan yang menjadi tempat mereka pulang. Inilah awal dari banyak keretakan yang tidak disadari. Hubungan tidak hancur hanya karena adanya masalah. Hubungan hancur ketika masalah terus muncul, sementara usaha untuk merawat hubungan semakin berkurang. Bayangkan sebuah tanaman yang awalnya tumbuh subur. Setiap hari tanaman itu disiram, diberi pupuk, dirawat dengan baik. Karena perawatan itulah tanaman tumbuh dengan indah. Namun suatu hari seseorang mulai berpikir, tanaman ini sudah besar, tidak perlu dirawat lagi. Lalu ia berhenti menyiramnya, berhenti memperhatikannya, berhenti merawatnya. Apakah tanaman itu akan tetap tumbuh dengan baik? Tentu tidak. Lama-kelamaan tanaman tersebut akan layu. Bukan karena ada yang merusaknya, tetapi karena tidak lagi dirawat. Begitu pula dengan hubungan. Banyak hubungan berakhir bukan karena hadirnya orang ketiga, bukan karena kebohongan besar, bukan karena konflik yang luar biasa, melainkan karena kedua orang berhenti memberikan perhatian terhadap hubungan mereka. Mereka mulai menganggap kehadiran pasangan sebagai sesuatu yang pasti. Mereka mulai berpikir bahwa cinta akan selalu ada tanpa perlu dipelihara. Mereka mulai menganggap bahwa hubungan yang sudah berjalan lama tidak lagi membutuhkan usaha. Padahal justru hubungan yang sudah lama berjalan membutuhkan perhatian yang lebih besar. Karena seiring waktu, tantangan hidup juga semakin besar. Salah satu tanda hubungan mulai tidak dirawat adalah ketika percakapan hanya berisi urusan sehari-hari. Yang dibahas hanya pekerjaan, tagihan, kebutuhan rumah, jadwal kegiatan. Tidak ada lagi percakapan yang membangun kedekatan emosional. Tidak ada lagi rasa ingin mengenal satu sama lain lebih dalam. Tidak ada lagi rasa penasaran terhadap kehidupan pasangan. Lama-kelamaan hubungan berubah menjadi sekadar rutinitas. Dua orang hidup bersama,
tetapi tidak lagi benar-benar terhubung. Padahal kedekatan emosional tidak muncul secara otomatis. Kedekatan emosional harus dibangun dan dipelihara. Banyak pasangan yang tinggal serumah tetapi merasa kesepian. Banyak pasangan yang berbicara setiap hari tetapi merasa tidak dipahami. Semua itu terjadi karena hubungan tidak lagi dirawat dengan sengaja. Kebiasaan lain yang menunjukkan hubungan mulai diabaikan adalah berhenti menciptakan momen bersama. Dulu ada waktu untuk berbincang, dulu ada waktu untuk berjalan bersama, dulu ada waktu untuk bercanda dan tertawa. Namun sekarang semuanya terasa terburu-buru. Setiap orang sibuk dengan dunianya masing-masing. Tanpa disadari, jarak emosional mulai tumbuh. Masalahnya, jarak emosional tidak muncul secara tiba-tiba. Ia muncul sedikit demi sedikit. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan. Sampai akhirnya suatu hari seseorang berkata, "Aku merasa kita sudah tidak sedekat dulu." Padahal prosesnya sudah berlangsung sangat lama. Hubungan yang sehat membutuhkan investasi. Bukan hanya investasi uang, tetapi investasi perhatian, investasi waktu, investasi energi, investasi empati. Banyak orang rela bekerja lembur demi karier, rela belajar demi pendidikan, rela berlatih demi kesehatan, namun lupa menginvestasikan waktu untuk hubungan yang mereka miliki. Padahal hubungan yang baik tidak tercipta secara kebetulan. Hubungan yang baik adalah hasil dari usaha yang dilakukan secara konsisten. Kadang-kadang usaha itu sangat sederhana. Menanyakan bagaimana hari pasangan, mendengarkan tanpa menghakimi, menghabiskan waktu bersama tanpa gangguan, mengucapkan terima kasih, memberikan pelukan, mengirim pesan perhatian. Hal-hal kecil seperti ini terlihat biasa. Tetapi justru hal-hal inilah yang menjaga hubungan tetap hidup. Hubungan yang kuat tidak hancur dalam satu hari, dan hubungan yang sehat juga tidak terbentuk dalam satu hari. Keduanya merupakan hasil dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan secara terus-menerus. Itulah mengapa kita perlu lebih waspada terhadap hal-hal sederhana yang sering dianggap sepele. Karena justru dari sanalah banyak masalah dalam hubungan bermula. Terlalu sering menganggap pasangan pasti mengerti, gemar mengkritik hal-hal kecil, lebih fokus pada gadget daripada pasangan, menunda meminta maaf, berhenti menghargai usaha pasangan, membandingkan pasangan dengan orang lain, hingga menganggap hubungan akan baik-baik saja tanpa perlu dirawat. Semuanya adalah kebiasaan yang tampak kecil, tetapi mampu mengikis kedekatan sedikit demi sedikit. Kabar baiknya, jika kebiasaan kecil dapat merusak hubungan, maka kebiasaan kecil juga dapat memperbaikinya. Sebuah ucapan terima kasih, permintaan maaf yang tulus, perhatian sederhana, waktu berkualitas bersama, dan kemampuan untuk saling mendengarkan dapat menjadi fondasi yang membuat hubungan semakin kuat dari waktu ke waktu. Ingatlah, hubungan yang langgeng bukanlah hubungan yang bebas dari masalah. Hubungan yang langgeng adalah hubungan yang terus dirawat meskipun kesibukan, perbedaan, dan tantangan hidup datang silih berganti. Karena pada akhirnya, cinta bukan hanya tentang menemukan orang yang tepat, tetapi juga tentang terus memilih dan menghargai orang yang telah berjalan bersama kita setiap hari. Jika Anda merasa ada salah satu kebiasaan dalam video ini yang masih sering dilakukan, jangan berkecil hati. Kesadaran adalah langkah pertama menuju perubahan. Mulailah dari hal-hal kecil, karena seringkali perubahan besar dalam hubungan berawal dari tindakan sederhana yang dilakukan dengan konsisten.